opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Ngerti nggak kalau ini lagi pencegahan corona? Ngerti nggak Pak? Tahu larangan jangan keluar rumah? Angka global itu 4,4%. Jadi Jakarta ini angkanya di atas 10% case fatality rate-nya. Ini sangat mengkhawatirkan. Penyebaran wabah corona di Indonesia melesat. Sejak pertama dilaporkan kasus positif virus corona sebulan lalu, jumlah pasien positif corona kini lebih dari 2.000 kasus. Beberapa daerah secara mandiri mengambil langkah lockdown lokal atau karantina wilayah untuk menekan penyebaran virus corona. Namun belakangan Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan baru menangani pandemi corona. Pimpinan tertinggi negara mengambil keputusan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Selain PSBB, ada pula karantina wilayah, yakni menutup pintu keluar masuknya penduduk di suatu wilayah untuk mencegah kemungkinan terinfeksi penyakit. Karantina wilayah awalnya diusulkan oleh Gubernur DKI Jakarta ke pemerintah pusat akibat bertambah drastis kasus corona baru di Jakarta. Namun, Presiden Jokowi menolak permintaan Anies dan memilih menerapkan PSBB. Presiden Jokowi lantas memerintahkan Menteri Kesehatan untuk menyelesaikan detail PSBB dalam 2 hari. Keputusan mengenai karantina wilayah itu ada di kewenangan pemerintah pusat. Kami di DKI Jakarta memang mengusulkan itu, kami menyampaikan surat terkait dengan itu, dan di dalam usulan kami menyebutkan ada beberapa sektor yang harus tetap bisa berkegiatan. Pertama adalah energi, yang kedua adalah pangan, ketiga adalah kesehatan, keempat adalah komunikasi, dan kelima adalah keuangan. Itu yang kita pandang perlu mendapat perhatian. Tentu akan ada sektor-sektor esensial lain. Jadi ini contoh saja 5, tapi tidak terbatas 5. Setelah penetapan PSBB, Anies kembali mengirim surat ke pemerintah pusat meminta Menteri Kesehatan segera tetapkan PSBB untuk DKI Jakarta. Prosesnya hingga kini masih berlangsung. Apa sesungguhnya perbedaan karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar? Pada pembatasan sosial berskala besar PSBB, terjadi pembatasan terhadap pergerakan orang. 3 hal yang dibatasi: pertama, meliburkan aktivitas kerja dan sekolah; kedua, membatasi kegiatan ibadah; dan ketiga, membatasi kegiatan di tempat umum. Sementara itu, karantina wilayah dilakukan dengan lebih ketat, dengan membuat garis batas karantina. Tidak berhenti di sini, karantina wilayah juga bisa mengunci pintu keluar masuknya penduduk ke suatu daerah. Pada garis batas ini dilakukan penjagaan ketat oleh petugas kesehatan dan polisi. Pada PSBB, kegiatan masyarakat masih diperbolehkan, meski ada pembatasan di sana-sini. Ketertiban pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah daerah dibantu pemerintah pusat. Sementara pada karantina wilayah, kembali berlaku aturan yang jauh lebih ketat. Tidak boleh lagi ada kegiatan, seluruhnya harus berada di rumah. Alhasil, kebutuhan dasar sehari-hari untuk hidup orang, bahkan hingga hewan ternak, ditanggung pemerintah pusat. Sejauh mana pelaksanaan PSBB berlangsung? Apakah mungkin berkembang menjadi karantina wilayah? Bila mana? Aiman mengupasnya.
Dan saudara, saya langsung menuju ke Balai Kota Jakarta. Sudah ada Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan. Pak Gubernur, selamat malam. Terima kasih di tengah kesibukan Anda mengurus Kota Jakarta dan juga dalam kondisi yang penuh cobaan ini, wabah corona, Anda bersedia untuk saya wawancara di program Aiman. Dan selamat juga Pak Gubernur telah memiliki pasangan yang baru, Wakil Gubernur setelah lebih dari 2 tahun sendiri. Terima kasih Bung Aiman. Alhamdulillah senang bisa kembali ke acaranya Bung Aiman. Iya, terima kasih sekali lagi. Saya ingin bertanya Pak Gubernur, apakah sekarang Jakarta sudah resmi berlaku PSBB, pembatasan sosial berskala besar? Belum. Kalau ditanya sudah resmi atau belum. Selama ini kita sudah melakukan himbauan yang isinya sama dengan apa yang ada di dalam PSBB. Misalnya, kegiatan belajar mengajar tidak dilakukan di sekolah, tapi di rumah. Kegiatan peribadatan di tempat-tempat ibadat ditiadakan tapi di rumah. Jadi hal-hal kegiatan transportasi umum dan lain-lain itu kita kerjakan, tapi status belum. Status belum. Saya juga mendengar bahwa Pak Gubernur mengirimkan surat PSBB, permohonan PSBB kepada Menteri Kesehatan, memang aturannya seperti itu pada saat PP itu keluar oleh Presiden. Tapi kemudian setelah ada peraturan Menteri Kesehatan, kemudian diminta untuk dibuatkan surat lagi. Artinya harus ada 2 surat yang diberikan ke pemerintah pusat. Benarkah demikian? Benar, jadi tadi kita menerima surat jawaban dari Menteri Kesehatan meminta agar surat permohonan yang sudah kami kirimkan tanggal 1 kemarin itu ditambahkan dengan data-data, yaitu peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu, kejadian transmisi lokal, lalu kesiapan daerah. Jadi walaupun sesungguhnya kalau bicara tentang jumlah kasus dan lain-lain, selama ini kita memang dapatnya data dari hasil lab di Litbangkes, kan kita tidak melakukan pengujian sendiri ya. Tapi ya itu yang diminta, ya itu nanti yang kita siapkan. Oke. Pemprov DKI Jakarta kita tahu bahwa bergerak cepat untuk kemudian memberikan permohonan PSBB. Bahkan sebelumnya juga sempat memohon untuk karantina wilayah 1 tingkat lebih tinggi dibanding PSBB, meskipun Pak Jokowi memutuskan untuk PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Apa yang akan terjadi nanti ketika PSBB resmi diberlakukan di ibu kota? Kami tidak mau mendahului. Jadi kita tunggu nanti sesudah keluar penentuan statusnya dari Menteri Kesehatan, baru dari situ kita akan menentukan langkah-langkahnya seperti apa. Karena kita justru berharap nanti dalam pemberian status itu dari Kementerian Kesehatan memberikan guideline-nya. Karena kalau tidak nanti kita melakukan A, lalu dibilang A nggak boleh. Kita melakukan B tidak boleh. Akhirnya nanti membingungkan buat masyarakat. Jadi kita berharap nanti ada kejelasan guideline di situ. Pak Gubernur. Tapi intinya adalah Pak Bung Aiman, silakan. Kita perlu bertindak cepat. Kita perlu sadar ini urgen. Kita tidak boleh menganggap ini sebagai persoalan normal. Kita tidak berada dalam situasi di mana segalanya di bawah kontrol kita. Penyebaran virus ini di luar kontrol kita. Kecepatan kita bergerak akan menentukan seberapa banyak orang yang akan tertular, seberapa banyak orang yang nanti harus dirawat, dan seberapa banyak orang yang nanti akhirnya kita tahu angka-angkanya yang sampai akhirnya harus meninggal. Jadi kami bergerak amat cepat dari awal. Bahkan kita merasa situasinya itu situasi yang tidak seperti yang dibayangkan di luar seringkali. Apalagi kita yang melihat dari dekat. Saya sih ingin rasanya udah bergerak cepat sekali ini sekarang. Saya menangkap ada 2 kegundahan. Koreksi kalau saya salah Pak Gubernur. Yang pertama, pemerintah daerah sempat bingung. Anda sempat bingung. Yang kedua, Anda ingin bergerak cepat. Ini 2 hal pesan penting yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta. Ada sesuatu yang tertahan di sini. Sebenarnya bukan bingung, kami tahu persis apa yang harus dikerjakan. Yaitu mengurangi
interaksi antar warga. Karena itulah kemudian dilakukan dulu namanya social distancing, sekarang namanya physical distancing, menjaga jarak. Kemudian dengan ini makin membesar, menjaga jaraknya dengan cara di rumah. Dan dianjurkan juga oleh Bapak Presiden, belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, berada di rumah. Jadi lalu kami lakukan langkah-langkah itu, mulai dari pembatasan kendaraan umum, kemudian kegiatan persekolahan, kemudian ibadah, itu semua kita lakukan. Dan kami lakukan ini sudah sejak awal Maret. Dan situasi di Jakarta tak kunjung lebih baik. Artinya masih terjadi pergerakan itu. Himbauan-himbauan tidak cukup. Buktinya apa? Buktinya angka positif masih naik terus. Positif itu artinya sudah dites ya. Yang belum dites ya kita nggak tahu. Tapi angka itu masih naik. Nah, selama angka itu masih naik, artinya langkah yang kita kerjakan harus ditingkatkan. Kalau angka positif itu sudah menurun dan kita melakukan testingnya cukup banyak, jadi kita yakin penurunan itu bukan karena kita ngetesnya sedikit, tapi karena memang sudah tidak jadi penularan, maka secara bertahap langkah penurunan atas keketatan itu bisa kita lakukan. Tapi selama angka ini masih naik, kita selalu masih khawatir. Dan termasuk di Jakarta kita saksikan angka kematian juga cukup tinggi. Baik yang dilaporkan oleh kementerian maupun yang kita lihat sendiri di lapangan. Saya ingin kembali mempertanyakan pertanyaan saya terakhir. Anda merasa dengan pertanyaan yang lebih mudah, Anda merasa bahwa irama pemerintah daerah dengan irama pemerintah pusat tidak sama? Sebenarnya lebih tepat begini, kita perlu bergerak cepat, kita semua perlu bergerak cepat. Karena itu ketika kita mendengar bahwa arahan Bapak Presiden melakukan pembatasan sosial berskala besar, kami langsung bertindak cepat. Dan kami berharap Kementerian Kesehatan juga bertindak cepat. Tapi karena kami diharuskan untuk melengkapi data-data yang sebetulnya sumbernya juga dari Kementerian Kesehatan, ya udah kita ikuti. Karena itulah yang digariskan oleh regulasinya. Dan sejak 2 April ditetapkan pembatasan skala berskala besar, sampai saat ini belum bisa ditetapkan pembatasan skala berskala besar di DKI Jakarta karena masih terbentur oleh birokrasi. Kita akan segera kembali, Pak Gubernur. Saya akan undang juru bicara Presiden, Bung Fajrul Rahman, untuk kemudian juga ikut menjawab terkait hal ini. Kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di program Aiman.